Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan boleh di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K tahun 2024, khususnya untuk formasi guru, berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Agar dapat melakukan penilaian secara objektif, seorang guru harus A. Merencanakan penilaian secara bertahap dan terus-menerus. B. Menuangkan seluruh domain pada setiap kompetensi dasar. C. Menyusun kriteria yang jelas dalam pemberian skor. D. Menggunakan teknik penilaian yang beragam. E. Ada 3 jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah C. Menyusun kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu disebut A. Pengukuran, B. Asesmen, C. Tes, D. Evaluasi, E. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua benar. Proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran memiliki kriteria, ada pengukuran, asesmen, tes, dan evaluasi. Penilaian hasil belajar sebaiknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Hal ini dimaksudkan agar A. Tes dikerjakan dengan santai, tidak serius. B. Kemampuan siswa dapat meningkat. C. Siswa dapat menunjukkan apa yang dipahaminya. D. Siswa tidak merasa rendah diri. E. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat adalah C. Siswa dapat menunjukkan apa yang dipahaminya. Menunjukkan bahwa penilaian hasil belajar sebaiknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Kelemahan dari penilaian acuan kriteria adalah A. Harus menghitung rata-rata lebih dahulu. B. Kriteria keberhasilan selalu berubah. C. Tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pengajaran. D. Dapat terjadi semua siswa tidak lulus. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Dapat terjadi semua siswa tidak lulus. Aspek konstruksi yang perlu diperhatikan dalam menyusun butir soal uraian antara lain A. Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sesuai indikator. B. Rumusan kalimat harus dalam bentuk kalimat tanya. C. Pertanyaan menurut jawaban terurai dan ada pedoman penyekorannya. D. Rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda. E. Ada 2 jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan menurut jawaban terurai dan ada pedoman penyekorannya. Perlu diperhatikan dalam menyusun butir soal uraian. Yang tidak termasuk kegiatan mempersiapkan observasi adalah A. Menentukan siapa yang akan mengobservasi. B. Mewawancarai siswa yang hendak kita observasi. C. Menentukan kegiatan atau tindakan yang akan diobservasi. D. Menentukan rencana sampling. E. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat adalah B. Mewawancarai siswa yang hendak kita observasi. Suatu sekolah menetapkan kriteria ketuntasan mata pelajaran fisika adalah 70%.
Jika suatu tes skor maksimalnya 80, skor rata-rata yang diperoleh siswa 65, maka skor minimal untuk lulus adalah A. 45,5, B. 56, C. 65, D. 70, E. 75. Jawaban yang tepat ialah B. 56. Adat yang sudah mengakar dan menjadi tradisi merupakan salah satu contoh hambatan yang timbul dalam inovasi pendidikan di bidang A. Cultural block, B. Mental block barriers, C. Social block, D. System block, E. Cultural block sosial. Jawaban yang tepat ialah A. Cultural block. Berikut ini merupakan ciri pembelajaran inovatif. A. Dapat memecahkan suatu masalah. B. Memiliki unsur keterbaruan. C. Memiliki unsur keterbaruan dan dapat memecahkan masalah. D. Tidak harus baru, yang penting pembelajarannya menjadi bervariasi. E. Ada dua jawaban benar. Jawaban yang tepat ialah B. Memiliki unsur keterbaruan. Merupakan ciri pembelajaran inovatif. Kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam setiap mata pelajaran yang memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam perencanaan, metodologi, dan pengelolaan penilaian. Pernyataan tersebut merupakan pengertian yang terkandung dalam konsep A. Kompetensi, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian belajar, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat ialah B. Standar kompetensi. Bagian penutup suatu karya tulis ilmiah pada umumnya menyajikan tentang A. Rangkuman dan tindak lanjut, B. Simpulan umum, C. Rekomendasi penulis, D. Simpulan dan saran, E. Ada dua jawaban benar. Jawabannya D. Simpulan dan saran. Tulisan analisis konseptual terdiri dari A. Judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi. B. Judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, dan referensi. C. Judul, pendahuluan, diskusi, kesimpulan, dan referensi. D. Judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, dan referensi. E. Tidak ada jawaban benar. Jawabannya B. Judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, dan referensi. Di bawah ini merupakan aspek konstruksi yang harus diperhatikan dalam menelaah soal bentuk uraian. Kecuali A. Ada kesesuaian antara materi yang ditanyakan dengan kompetensi. B. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. C. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. D. Tabel dan grafis disajikan dengan jelas dan terbaca. E. Tidak ada jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah A. Ada kesesuaian antara materi yang ditanyakan dengan kompetensi. Referensi memuat semua rujukan yang A. Pernah dibaca penulis, B. Perlu dibaca pembaca, C. Dimuat dalam badan tulisan, D. Diperlukan dalam pengembangan tulisan, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar ialah C. Dimuat dalam badan tulisan. Adalah proses komunikasi di mana terjadi pembagian informasi bersama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Pernyataan tersebut termasuk komunikasi A. Linier, B. Kontradiktif, C. Konvergen, D. Kolektif, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar ialah C. Konvergen.
Suatu sistem sosial yang secara jelas mempersyaratkan kelompok orang atau geografis melaksanakan suatu inovasi merupakan A. Kegiatan pemeliharaan terbatas, B. Fasilitas fisik, C. Ukuran kewilayahan, D. Penggunaan waktu, E. Tidak ada jawaban. Jawaban yang tepat ialah C. Ukuran kewilayahan. Alat penilaian untuk mengukur unjuk kerja seseorang dapat berupa A. Tes, B. Daftar pertanyaan, C. Lembar observasi, D. Lembar wawancara, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat ialah A. Tes. Suatu kegiatan yang dilakukan suatu pihak untuk menyampaikan berita kepada pihak yang lain disebut A. Telepon, B. Telegram, C. Telekomunikasi, D. Komunikasi, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat ialah D. Komunikasi. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil penelitian adalah A. Menjelaskan partisipan, B. Menulis masalah yang sudah pernah dibahas, C. Memecahkan suatu penelitian menjadi beberapa artikel, D. Melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat ialah C. Memecahkan suatu penelitian menjadi beberapa artikel. Berikut ini merupakan manfaat dari penilaian kelas kecuali A. Memberikan umpan balik bagi siswa, B. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa, C. Memberikan umpan balik bagi guru, D. Mengontrol perkembangan siswa, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat ialah D. Mengontrol perkembangan siswa. Merupakan manfaat dari penilaian kelas. Merupakan bukan salah satu manfaat dari penilaian kelas. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.